Bukan nasi Padang. Ternyata ini makanan pertama yang dimakan oleh Patrick Kluivert setiba di Indonesia. Mulai jatuh cinta dan ketagihan dengan rasanya. Kluivert, buset ini makanan apaan deh, kok enak banget. Usai tiba dan mendarat di Indonesia Sabtu malam, Patrick Kluivert langsung melakukan perkenalan kepada seluruh masyarakat Indonesia di depan awak media pada Minggu 12 Januari kemarin. Di saat bersamaan itu pun, Patrick Kluivert dicecar banyak pertanyaan dari media, termasuk pemaparan gaya permainan seperti apa nanti yang akan dia terapkan. Patrick Kluivert menyebut kalau dia akan membawa permainan total football dengan mendominasi penguasaan bola dan coba mencetak gol. Dirinya pun menyampaikan kalau pola 4-3-3 akan bisa berjalan di strategi yang nanti dia terapkan, lalu bisa pula berubah menjadi 5-3-2, tergantung situasi permainan di atas lapangan. Dengan hal itu, tentu Indonesia bisa saja mengubah pola permainan dari defense yang biasa diterapkan ST dulu, menjadi permainan ofensif dan menyerang. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya akan bermain bertahan dan mengandalkan strategi counter attack, tapi langsung menekan lawan dengan penguasaan bola tinggi. Selama ini, banyak pemain yang memang tidak biasa bermain dengan pola 3-4-3 yang diterapkan ST, apalagi dengan permainan bertahan berada di bawah bola. Mayoritas pemain diaspora di luar negeri bermain dengan strategi menyerang. Yah, kalau ada pun mungkin hanya 1-2 pemain yang bermain dengan pola itu. Hal itu yang dianggap oleh banyak pengamat sepak bola menjadi salah satu kekurangan timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Karena banyak potensi mereka yang tidak keluar maksimal, karena harus bermain dengan strategi bertahan. Hal itu bahkan sempat diutarakan oleh mantan pelatih futsal Indonesia sekaligus pengamat sepak bola, Coach Justin Laksana. Dia beberapa kali mengkritik strategi Shin Tae-yong yang selalu template dan bermain bertahan. Bahkan dia menilai, kalau pemain tidak nyaman dengan pola permainan yang diterapkan, sehingga banyak terjadi kesalahan di lini pertahanan sendiri. Gue gak ngerti kalau main 3 back selalu kebobolan kenapa gak coba 4-3-3. Kita punya pemain yang bisa bermain 4-3-3, ucap Coach Justin. Main 4-3-3 membuat lini tengah jadi solid karena banyak pemain. Kita butuh kualitas Tom Haye berkat umpan-umpan yang on target. Ini harus dimanfaatkan. Jika Tom Haye dipaksa bermain kerja keras dengan bolak-balik menyerang bertahan, kualitasnya akan menghilang. Berapa pemain skuad ini yang bermain 3-4-3 mungkin hanya Jay Itzes. Pemain lainnya paling bermain 4-3-3 atau 4-2-3-1. Sementara Shin Tae-yong tidak mau mengubah sistemnya, tutupnya. Namun terlepas dari itu, sekarang di era kepelatihan Patrick Kluivert, semua tentu berharap kalau permainan Indonesia berubah total. Berubahnya pun ke peningkatan signifikan, bukan ke penurunan performa. Jika melihat asal-usul pelatih Kluivert, tentu pengalamannya sebagai striker tajam dulu bisa diharapkan untuk melatih Indonesia. Meskipun di sejarah kepelatihannya sampai sekarang, prestasinya masih dibilang nihil dan mediocre. Untuk taktikal nampaknya memang berharap banyak dari asisten pelatih Profesor El Pastor, karena dia adalah masternya analisis pertandingan, dan jam terbangnya sudah sangat luar biasa. Namun yang menarik kemarin adalah saat Patrick Kluivert tiba di Indonesia dan coba rasakan makanan khas Indonesia. Dirinya nampaknya sangat mudah akrab dengan beberapa orang, sehingga coba tanyakan makanan apa yang enak di Indonesia. Sempat ditawarkan nasi Padang, namun dia melihat itu terlalu bersantan, sehingga dia memilih nasi goreng untuk dicoba. Patrick Kluivert pun akhirnya coba nasi goreng. Dan alangkah terkejutnya dia dengan rasa masakan khas Indonesia tersebut. Menurutnya, nasi goreng adalah salah satu makanan unik dan enak yang pernah dia coba dan itu membuatnya langsung jatuh cinta. Selain itu, Patrick Kluivert juga menilai, kalau di Indonesia sepertinya banyak makanan enak dan mendunia. Seperti Indomie yang dia rasa sudah merebak sampai ke Belanda. Meskipun dia menilai kalau makanan instan seperti Indomie kurang bagus untuk atlet, tapi itu jadi makanan yang enak untuk dikonsumsi jika saat gabut. Pertama saya lihat makanan seperti bersantan itu memang enak, tapi saya kurang suka jika dikonsumsi saat siang hari. Saya coba tanyakan beberapa orang di sini,
tentang makanan Indonesia yang paling enak dan mendunia. Dia kasih saya pilihan itu. Tapi saya melihat makanan ini sangat unik, ucap Clifford. Awalnya saya tidak tahu apa nama makanan itu. Yang jelas dia punya ciri khas yang luar biasa. Entah pakai bumbu apa. Yang jelas mereka mengolah nasi menjadi makanan luar biasa. Dan saya sangat suka. Ya, ini sangat enak. Saya baru pertama mencobanya di sini. Ya, nasi goreng. Saya baru tahu namanya nasi goreng. Mereka membuat masakan ini punya cita rasa yang luar biasa dan saya jatuh cinta. Tutupnya. Nah, setelah perkenalan sore hari kemarin, selanjutnya Patrick Kluivert malamnya bertemu dengan Ketua Umum PSSI dan beberapa pemain Liga 1 yang bermain di Timnas. Mereka melakukan dinner di sebuah hotel, dan nampaknya tengah membicarakan soal Timnas ke depannya. Nama-nama seperti Egy Maulana, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ricky Kambuaya nampak terlihat di sesi perkenalan itu. Selanjutnya, Patrick Kluivert memang akan kembali ke Belanda, dan beberapa minggu ke depan akan kembali ke Indonesia untuk memantau para pemain lokal yang bermain di Liga 1 untuk diproyeksikan ke Timnas. Jika melihat track rekor Kluivert sebagai pelatih, memang kita sedikit ragu dan bimbang. Namun dengan dua asisten pelatih di belakangnya yang cukup mentereng, sebut saja Alex Pastor, tentu kita cukup bisa berharap lebih. Patrick Kluivert sendiri menargetkan minimal 4 poin di 2 laga bulan Maret depan. Tidak basa-basi dan mencele-mencele, dirinya tegas mengatakan minimal 4 poin. Jika kita asumsikan, tentu target 1 poin di Australia harus tercapai, dan kemenangan lawan Bahrain di GBK itu wajib. Karena jika kalah lawan Australia dan imbang lawan Bahrain, maka sudah pasti seruan Patrick out akan menggema. Tapi kita doakan saja yang terbaik untuk Timnas, dan target 4 poin di 2 laga Maret depan tercapai. Amin. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.